Kenapa ya Kak? Aku suka gugup dan suka salah ngomong kalau lagi ngejelasin sesuatu ke orang lain. Oke, jadi kalau misal kamu ada di posisi ini, teman-teman, itu wajar banget karena mulut dan juga otak kita itu masih belum sinkron. Akibatnya, gara-gara apa Kak Nur kita masih belum sinkron? Yang pertama, kita itu terlalu overthinking. Kita takut akan penilaian orang lain, takut kalau misal orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, dan masih ada faktor-faktor yang lain. Dan yang terpenting adalah teman-teman, ketika kita mau berbicara, kita gugup, kita sering salah gitu ya, tremor. Itu sebenarnya memang dari faktor psikologis dari diri kita sendiri, yang merasa ketika kita tampil, kita akan dihakimi, kita akan mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan, padahal itu sebenarnya cuma ada di dalam pikiran kita. Apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut? Yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan cara mengubah yang namanya pola pikir kalian. Kalau yang awalnya kalian itu suka berpikir negatif, bisa ubah dengan mindset yang lebih positif. Gimana caranya? Biar teman-teman untuk memberi dorongan bahwasanya, oh enggak kok, orang-orang gak bakal ngejudge aku bakal tampil dengan baik, aku akan tampil dengan maksimal. Kalau bisa, ngomongnya jangan terlalu cepat, biar nggak belibet atau salah ngomong. Tapi kalau misal teman-teman tiba-tiba ada typo dikit ya, itu nggak masalah banget teman-teman, nggak perlu dipikirin sampai yang benar-benar teman-teman down untuk tampil, karena itu wajar, namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Gimana caranya Kak agar selalu pede dalam membuat konten? Oke, misal kalian mau bikin konten tapi kalian belum percaya diri, gimana Kak Nur caranya percaya diri? Aku mau sedikit bercerita teman-teman, sebelum aku konten sampai hari ini pun, aku juga nggak percaya diri. Aku takut teman-temanku nanti ngetawain, takut orang-orang sekitar juga nggak support aku, dan itu yang bikin aku nggak percaya diri untuk menampilkan yang aku bisa. Tapi kenapa Kak Nur bisa untuk konten? Nah, ini beberapa tips yang bisa kamu praktekkan teman-teman. Yang pertama, untuk bisa pede untuk konten, itu kita harus punya sikap bodoh amat. Jadi dalam artian, apapun yang kamu mau tampilkan, tampilkan aja. Orang gak sepeduli itu sama kamu. Mungkin mereka 1 menit bakal ingat, tapi beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, beberapa hari lagi, udah lupa sama apa yang kamu bagikan, sama apa yang kamu kerjakan, karena mereka punya kehidupan sendiri, orang punya kehidupannya sendiri, jadi kamu harus punya sikap bodo amat. Yang kedua adalah coba aja dulu teman-teman, karena kalau misal kamu terus-terusan tidak percaya diri, orang-orang di luar sana mungkin sama-sama berjuang kayak kamu. Kalau misal kamu mau ngonten, tampilkan sekarang apa yang kamu bisa. Kalau kamu nggak pede langsung ngomong depan kamera untuk menjelaskan terkait editing ataupun yang lain sebagainya, kamu bisa untuk membuat konten dari carousel dulu, seperti tulisan-tulisan biasa. Yang terpenting kamu mulai menunjukkan diri kamu dan apa yang kamu bisa. Setelah itu teman-teman, kunci untuk tetap percaya diri itu ketika mau konten adalah pembiasaan. Jadi kalau kamu udah terbiasa konten, orang-orang kan udah nggak peduli ya, orang-orang udah merasa bahwa oh si Nur itu kan udah terbiasa bikin konten, jadi mereka udah nggak punya celah gitu loh teman-teman untuk mikirin kita lagi atau ngejudge kita. Karena mungkin nanti ketika kita sudah berhasil konten, orang-orang yang inspirasi ataupun orang-orang yang udah diundang kemana-mana gitu ya, itu sebenarnya kita yang ngerasain teman-teman. Mungkin kita juga bisa membagikan ke orang-orang yang mau bertanya gimana caranya itu teman-teman. Jadi untuk yang pertama banget, nggak apa-apa kita kurang percaya diri ketika mau tampil. Yang terpenting teman-teman tetap membuktikan bahwa oh ternyata meskipun aku nggak percaya diri, aku bisa kok untuk menunjukkan siapa diri aku. Kak, tips dan trik biar gak malu bicara di depan umum dan percaya diri. Oke, tips and trick untuk bisa pede dan gak malu untuk ngomong di depan umum itu adalah action guys. Jadi kalau misal kamu masih malu untuk tampil depan banyak orang, apalagi masih belum ada jam terbang gitu ya, masih belum ada pengalaman pertama, itu adalah hal yang sangat wajar banget. Nah, hal yang bisa kamu lakukan untuk tetap bisa percaya diri, untuk tetap maju meskipun malu, meskipun takut, meskipun ragu, ya kamu harus punya yang namanya pegangan untuk diri kamu sendiri, bahwasanya oh ternyata aku yang dipilih untuk menjadi moderator. Meskipun ada yang lebih bagus dari aku, tapi aku yang dikasih kesempatan untuk jadi moderator. Bahwasanya ketika kamu sudah diberi panggung, artinya panggung itu punya kamu. Kamu yang harus menguasai panggung itu, dan itu yang bikin kamu percaya diri. Dan aku pun pernah teman-teman ada di posisi itu, merasa bahwa kenapa ya aku yang dipinta untuk menjadi MC. Padahal banyak loh teman-temanku yang lebih keren, teman-temanku yang lebih jago, teman-temanku yang lebih lancar public speaking. Tapi kenapa aku yang dipilih? Ketika aku sudah punya pegangan terhadap diriku sendiri, bahwasanya aku yakin kalau aku yang
yang pantas dan aku yang bisa untuk menghandle itu, aku lebih percaya diri lagi teman-teman. Dan untuk awal-awal banget ketika kamu merasa takut, ragu, kurang percaya diri, malu dan lain sebagainya, itu semua dirasakan oleh banyak orang, apalagi orang-orang yang sekarang mungkin kamu lihat sudah sepercaya diri itu ketika berbicara, ketika menyampaikan, mereka pernah kok ada di posisi itu. Jadi kamu nggak perlu ngerasa sendirian, banyak kok orang-orang yang merasa seperti itu, namun yang membedakan adalah cara dia untuk mengatasi perasaan tersebut. Cara biar bisa public speaking gimana ya Kak? Oke, pertanyaannya sangat simpel ya. Mungkin ini juga pertanyaan sejuta umat. Gimana caranya biar bisa public speaking? Teman, kunci untuk bisa public speaking itu cuma satu, punya mental yang berani. Karena kebanyakan dari kita nggak bisa public speaking bukan karena kita tidak punya ide yang cemerlang, tidak punya ide yang bagus. Bahkan kadang kita punya ide yang cemerlang, cuma kita takut untuk menyampaikan. Jadi yang perlu kamu punya yaitu satu, keberanian untuk menyampaikan atau speak up. Kalau kamu belum berani, gimana caranya Kak biar aku bisa berani? Ya mencoba meskipun tidak berani. Karena kalau kita nunggu beneran berani, teman-teman, kita nggak akan punya tempat untuk benar-benar berani. Kakak dulu pertama belajarnya di gimana? Atau emang harus banyak baca buku ya Kak? Oke, kalau terkait public speaking, dulu aku tuh emang orangnya udah sering punya ide gitu ya teman-teman. Sudah ada yang mau aku sampaikan, cuma kalau basicnya langsung speaking atau berbicara, aku latihannya menyampaikan. Latihan menyampaikan misal di depan keluarga gitu ya, bercerita, sharing-sharing. Juga teman-temanku aku membuka obrolan baru, bertanya kepada mereka. Dan kalau misal di kelas, aku tuh biasanya suka untuk tanya jawab ataupun diskusi. Jadi aku ngelatihnya kemampuan speaking atau kemampuan berbicara lewat lingkungan sekitar dulu, baru nanti ke panggung-panggung berikutnya. Sampai waktu itu aku dipercaya untuk menjadi narasumber pertama kali secara offline, dan itu benar-benar deg-degan sih teman-teman. Karena yang biasanya aku tampil hanya di kelas gitu ya, tiba-tiba ada orang yang percaya ke aku untuk mengisi acara, dan di situ aku belajar sampai ke panggung-panggung berikutnya. Aku merasa bahwa setiap panggung aku akan merasakan gemeteran, aku merasakan takut lagi, aku merasakan hal-hal yang mungkin aku rasakan pertama kali ketika aku di panggung. Tapi yang membedakan aku yang dulu sama aku yang sekarang, aku sudah bisa untuk mengatasi hal-hal yang aku alami. Jadi buat teman-teman yang punya keresahan atau mau tanya-tanya, bisa banget di DM Instagram berbicara, semoga bermanfaat.